12 tahun itu mengajar kepada saya bahwa inti persoalan bangsa negara ini adalah di Senayan dan di Istana. Selama 10 tahun Presiden Jokowi, anggota DPR itu merupakan jubir dari Istana, merupakan humas dari Istana. Sejahat-jahatnya Soeharto, masih ada anggota DPRD yang dipecat. Dan tempat kepada Ayahanda Dr. Kiai Haji Abdullah Heha Mahua SH.MM. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengundang Saudara Refli Harun karena beliau itu adalah calon seknek yang saya siapkan ketika Anies Baswedan menjadi presiden. Karena beliau pakar hukum tata negara dan saya undang beberapa kali dalam acara-acara. Kalau sudah Tamsilirun selain wakil ketua DPD, kenapa saya angkat beliau? Karena beliau pernah jadi ketua umum PBHMI MPO yang menolak asas tunggal pada zaman rezim Soeharto, dan beliau mulai karirnya dari penjual nasi uduk. Mulai dari penjual nasi uduk sampai ke sekarang kemudian menjadi wakil ketua DPD. Itulah pertimbangan saya mengundang mereka berdua. Poin pertama dari buku saya ini adalah bahwa dalam teori ilmu negara disebutkan negara itu diakui oleh dunia, khusus PBB. Pertama ada wilayahnya, yang kedua ada rakyatnya, yang ketiga ada pemerintahnya, dan yang keempat ada konstitusinya. Maka dari 17 Agustus 45 sampai sekarang kita punya wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kita punya rakyat 285 juta. Kita punya pemerintahan dari Soekarno, kemudian Sapri Bernegara, kemudian Soeharto, Habibie, kemudian Mega, SBY, Jokowi, baru sekarang Prabowo Subianto. Saya alhamdulillah baru 3 kali masuk sel, baru 1 kali masuk penjara. Masuk sel itu paling sedikit 3 hari, paling lambat 1 pekan. Penjara cuma sekitar 2 tahun saja. Sebenarnya saya sudah rindu juga untuk masuk penjara, makan penjara, tapi belum pernah dikasih kesempatan. Dari pengalaman itu kemudian saya harus hijrah 15 tahun di Malaysia. Dan kesimpulan saya dengan teman-teman yang muhajirin itu, bahwa Indonesia bisa diselamatkan jika korupsinya diberantas. Karena itulah maka 99 ketika Masyumi hidup kembali, saya menolak untuk jadi anggota DPR. Tapi ketika saya diminta oleh Komisi 2 waktu itu DPR untuk menjadi anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, saya terima. Dengan pedang KPK itulah saya coba untuk berantas korupsi 4 tahun.
Kemudian setelah kami menyinggung Presiden waktu itu, Megawati dengan Jaksa Agungnya, maka KPK dibubarkan oleh DPR. Lahirlah KPK, dan kemudian saya diminta menjadi penasihat 8 tahun. 12 tahun itu mengajar kepada saya bahwa inti persoalan bangsa negara ini adalah di Senayan dan di Istana. Itu inti persoalannya. Ternyata 12 tahun korupsi makin merajalela. Kenapakah persoalannya ada di Senayan dan di Istana? Selama 10 tahun Presiden Jokowi, anggota DPR itu merupakan jubir dari Istana, merupakan humas dari Istana. Sejahat-jahatnya Soeharto, masih ada anggota DPRD yang dipecat. Kenapa? Karena mereka melakukan perlawanan. Dulu pada zaman Orde Baru itu disebut dengan recalling, yaitu menelpon kembali melalui orang Soeharto, datang kepada ketua umum partainya, pecat orang itu, maka tarik. Artinya sejahat-jahatnya Soeharto ada perlawanan. Tapi sehebatnya Orde Baru, Orde Reformasi, DPR itu menjadi humas dari Istana. Bukan pengawas, tapi humas, jubir. Sehingga demikian, saya berkesimpulan bahwa kalau begitu kita perselesaikan soal politik. Karena itu kemudian setelah pensiun dari KPK, saya setuju untuk Masyumi diaktifkan kembali. Tapi seperti yang kita duga dan kita sudah prediksi, Masyumi akan diganjal sehingga 2024 tidak bisa ikut. Tapi itu tidak kita berhenti. Maka mendorong saya sampai kepada kesimpulan kalau begitu presidennya yang harus diselesaikan. Jadi buku 2 tahun lalu Orde Reformasi yang tergadai, sudah itu kemudian buku berikutnya saya berikan solusi waktu itu kalau Anies terpilih, Indonesia Berkah 2045, dan hari ini adalah kewajiban konstitusional Presiden. Insya Allah buku berikut adalah Piagam Jakarta versus Piagam Madinah. Masyumi tidak tepuk tangan. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa saya sedang siapkan Piagam Jakarta versus Piagam Madinah? Karena ketika Dekret 5 Juli 59, Undang-Undang Dasar dikembalikan, dijiwai oleh Piagam Jakarta. Berarti secara konstitusional Piagam Jakarta itu sah, absah, resmi. Tapi operasi intelijen sedemikian rupa dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, maka sebagian umat Islam menganggap Pancasila itu adalah produk togut, sehingga harus dilawan. Maka terjebaklah dalam operasi intelijen sekian puluh tahun. Padahal dalam buku sebelumnya, dalam buku ini saya katakan 9 orang tim perumus Pancasila dan Undang-Undang 45, 9 orang itu 4 orang ulama. Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. 4 orang ulama. Sehingga tidak mungkin Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan sila ketiga, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, keseimbangan dan persaudaraan dan perwakilan, diusulkan oleh Haji Agus Salim. Dan saya konfirmasi kepada Pak Nasir, saya konfirmasi kepada Pak Safrudin, konfirmasi kepada Pak Rum, Burhanuddin Harahap. Haji Agus Salim merujuk kepada kasus Umar Ibnu Khattab ketika dalam keadaan luka parah, ditusuk ketika memimpin sholat. Para sahabat mengusulkan agar supaya Umar bin Khattab menunjuk anaknya Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah. Tapi Umar menolak.
Umar menunjuk 6 orang formatur. 6 orang formatur itu berdasarkan kaidah ahum syura bainahum, terpilih Utsman bin Affan. Itulah yang digunakan oleh Haji Gus Salim untuk memasukkan sila keempat. Di dalam buku ini saya bagi atas 4 bab. Bab pertama pendahuluan. Saya menjelaskan kenapa sebab-sebab kehancuran baik umat Islam maupun bangsa Indonesia pada umumnya, di mana kemudian berujung kepada presiden yang pada bab kedua saya jelaskan presiden tidak memahami filosofi dari sumpah jabatan, tidak memahami filosofi sumpah jabatan. Dikira seperti beli beras di toko, kemudian saya jual, yang membeli katakan saya beli, selesai, meskipun yang jual itu dia curangi timbangan. Jadi kurang memahami. Yang kedua, presiden kekurangan kompetensi. Kompetensi itu baik meliputi knowledge, skill, ability, dan attitude. Kita lihat wakil presiden satu negara yang dikenal dengan nama Fufu Fapa, itu akhlaknya rusak, bejat. Jadi tidak attitude. Apalagi skill.